Perkenalkan, nama saya Wani Payung Tasik. Saya dari kelas E, NIRIM 10 20 19 69 68. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan di sini saya memilih tokoh Rahab. Pertanyaan yang pertama yaitu latar belakang tokoh Rahab. Awal mula Rahab muncul di Alkitab adalah dalam kitab Yosua, tepatnya pada pasal yang kedua. Alkitab menerangkan bahwa Rahab adalah seorang perempuan sundal. Selain statusnya yang perempuan sundal, Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang kafir yang mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi dalam Yosua pasal 2 ayat 10-11. Rahab memang memiliki latar belakang non-Israel, namun hal itu tidak menutup anugerah keselamatan untuk dinikmatinya. Rahab membuktikan kesungguhannya untuk percaya dan berserah kepada Allah, bangsa Israel melalui setiap tindakannya demi menolong umat Allah. Rahab juga adalah seorang perempuan Kanaan. Ia meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan dengan iman bergabung dengan Israel dan Allah mereka. Dalam Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus pasal 2 ayat 25. Dan akhirnya menjadi nenek moyang Mesias dalam Matius 1 ayat 5-6. Keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, ia menerima setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan dengan mengamalkan kebenaran. Alkitab tidak mengupas secara jelas mengenai keberadaan Rahab, tetapi dari kitab Yosua 2 diketahui bahwa Rahab memiliki rumah di kota Yeriko. Ia tinggal di atas tembok kota Yeriko pada zaman perunggu akhir. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa peristiwa keterlibatan tokoh dalam peristiwa tersebut? Awal mula-mula Rahab muncul di Alkitab adalah dalam kitab Yosua, lebih tepat pada pasal yang kedua. Di dalam rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, Yosefus dan banyak penulis lain sejak zamannya telah berpandangan bahwa Rahab adalah seorang pemilik penginapan. Tetapi kata Ibrani Sona, kata Yunani Porne di LXX, dan Ibrani 11 ayat 31, serta Yakobus pasal 2 ayat 25, semua secara tegas menyebutnya sebagai pelacur. Mereka sepenuhnya dibimbing Tuhan dan menemukan rumah tempat Rahab. Rumahnya mungkin dibangun pada tembok kota bagian barat dengan jendela belakangnya membuka ke arah gunung itu. Oleh karena itu, rumah Rahab agak jauh letaknya dari gerbang kota yang membuka ke arah sumur yang berair banyak di bagian timur dari bukit kota itu. Bangsa Kanaan merupakan salah satu dari sekian banyak bangsa yang hendak dimusnahkan Allah melalui bangsa Israel. Allah berjanji untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan untuk itu, bangsa Israel harus menaklukkan orang-orang Kanaan yang menepati tanah itu. Selain itu, ada alasan di balik pemerintah Allah untuk memusnahkan bangsa Kanaan yang berhubungan dengan kebudayaan dan agama Kanaan. Lasor, Hubbard, dan Bass mengungkapkan demikian. Bagi Allah, orang Kanaan benar-benar sangat berdosa. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang sangat dibencinya, tetapi juga mencoba menjerat orang Israel untuk mengikuti kebiasaan agama mereka. Penemuan naskah Ugarit di Ras Shamrah, Syria, memberi informasi yang terinci tentang kebiasaan orang Kanaan. Dalam suatu ceramah, Albrecht pernah menyebut agama Kanaan sebagai agama yang paling bejat di antara agama-agama yang dikenal manusia karena kebiasaan-kebiasaannya seperti pelacuran di kuil, pengorbanan anak, dan ciri-ciri lainnya. Dari kebudayaan agama mereka, bangsa Kanaan memanglah patut untuk memperoleh hukuman dari Allah. Kehidupan yang penuh dengan pelacuran, adanya pengorbanan anak-anak, praktek politeisme, dan berbagai penyimpangan lainnya membuat mereka menjadi bangsa yang bejat dan tidak layak bagi Allah, dan karena itu pantaslah bangsa Kanaan dimusnahkan Allah. Namun hal yang ajaib terjadi kepada sosok perempuan Kanaan yang memperoleh keselamatan dari pemusnahan tersebut, yaitu Rahab.
Dalam Yosua 6 ayat 25 diketahui bahwa pada akhirnya Rahab selamat dari serangan bangsa Israel. Menjadi sebuah keunikan tersendiri karena Rahab yang seharusnya dimusnahkan bersama dengan bangsanya malah memperoleh keluputan dari kebinasaan. Dapat dinikmati Rahab karena kepercayaan kepada Allah bangsa Israel yang ia akui adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah dalam Yosua 2 ayatnya yang ke-11. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Nah, peran Rahab dalam peristiwa tersebut adalah perbuatan Rahab memiliki peran yang penting dalam keselamatan kedua pengintai, bahkan juga keselamatan dirinya sendiri. Dalam Yosua 6 ayat 25, Rahab terluput dari kematian ketika bangsa Israel datang untuk menjara kota Yeriko karena pertolongan yang diberikannya kepada pengintai-pengintai utusan Yosua. Pastinya kedua pengintai yang bertemu Rahab ingat jasa pertolongan. Nah, tindakan Rahab yang berani menyembunyikan keberadaan mereka menjadi sebuah langkah percaya yang besar. Yakobus pasal 2 ayat 25 juga mencantumkan nama Rahab serta menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukannya mendatangkan pembenaran bagi dirinya. Yakobus menuliskan bahwa Rahab telah dibenarkan sebab pertolongan yang diberikan kepada para pengintai sebagai pembuka jalan bagi kemenangan bangsa Israel atas Kanaan. Pada saat itu Rahab adalah tokoh penting dalam Alkitab di dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Pertanyaan yang keempat adalah apa sumbangsi kehidupan tokoh bagi Anda perspektif gender? Menurut saya, sumbangsi kehidupan Rahab bagi perspektif gender adalah dia seorang perempuan. Namun perbuatan Rahab mampu dan dia juga berani untuk menolong laki-laki dan mampu juga menolong dirinya sendiri yang bisa saja membahayakan dirinya dan keluarganya. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa walaupun seorang perempuan yang dikatakan seorang perempuan sundal, namun menurut saya dia adalah seorang perempuan yang kuat dan murah hati. Walaupun kadang ia tidak dianggap dan tidak berharga, namun dia percaya kepada Tuhan dan Allah terus memperhatikan umatnya dan Tuhan selalu memberikan harapan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah jawaban saya. Terima kasih.